Halo adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam kondisi sehat dan juga bahagia ya. Kenapa? Karena hari ini kita sama-sama berkumpul, walaupun ya pasti masih di rumah ya, karena masih corona. Tapi intinya hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji namanya. Nah, kita sama-sama mau bina iman hari ini adik-adik. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai bina iman, kita sapa dulu ya Tuhan Yesusnya lewat doa. Oke, kalau gitu sekarang kita siapkan hati kita dan sikap doa yang baik gimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dalam tidur kami. Tuhan, tolong pimpin kami yang saat ini akan mau bina iman. Tuhan tolong siapkan hati kami agar bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita sebagai manusia pasti tidak terhindarkan dari masalah ya adik-adik. Dan kadang-kadang masalah itu tuh bisa bikin kita sedih, bisa bikin kita kesel, dan bisa bikin kita putus asa juga nih adik-adik. Kayak kita mau keluar dari masalah tapi nggak tahu gimana caranya, dan kayaknya nggak mungkin selesai deh masalahnya. Tapi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar untuk kita selesaikan. Dan kita harus ingat, kita itu punya Allah yang besar, jauh lebih besar dari masalah kita. Jadi dia pasti akan menolong kita melewati masalah kita. Oleh sebab itu sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu Allahku Besar. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Nah, adik-adik, jadi kita semua sudah diingatkan ya lewat lagu yang tadi, tiada yang mustahil loh bagi Allah. Jadi semua masalah yang kita hadapi itu pasti akan bisa selesai kok jika kita juga meminta pertolongan dari Allah. Nah, adik-adik, di lagu yang berikutnya ini kita juga akan diingatkan karena Allah kita itu besar, Allah kita juga bisa membawa kita pada kemenangan. Yuk, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu, judulnya Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita ulangi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus
hebat semuanya. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai nyanyinya. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Halo adik-adik semua, senang banget hari ini Kak Bella boleh kembali lagi untuk membawakan firman untuk adik-adik. Nah adik-adik, hari ini Kak Bella mau melanjutkan firman dari minggu lalu. Nah adik-adik masih ingat kan keseluruhan cerita ini adalah bahwa Musa sedang membawa atau memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah adik-adik, Nabi Musa sama seperti kakak, sama seperti adik-adik, sama seperti papa mamanya adik-adik. Dia juga seorang manusia yang setiap hari bertambah tua nih adik-adik. Nah, saat Nabi Musa sudah merasa dirinya cukup tua, Nabi Musa memutuskan untuk memilih pengganti dari dirinya. Sehingga pada saat itu Nabi Musa mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa sudah tiba saatnya mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, pada saat itu Musa memilih Yosua sebagai pengganti dari dirinya. Yosua merupakan salah satu dari 12 pengintai tanah perjanjian dan ia merupakan orang yang terus percaya kepada Allah saat orang-orang yang lain meragukan dan tidak percaya kepada Allah. Itu merupakan salah satu alasan kenapa Yosua dipilih sebagai pengganti dari Nabi Musa. Nah adik-adik, saat tiba saatnya Nabi Musa naik ke atas gunung Nebo. Di atas gunung tersebut Nabi Musa dapat melihat lembah Yordan. Nah di seberang lembah Yordan tersebut adalah tanah perjanjiannya bangsa Israel adik-adik. Tapi sayangnya Nabi Musa nggak bisa adik-adik ikutan masuk ke tanah perjanjian karena Nabi Musa pada cerita minggu lalu ia tidak menaati perintah Tuhan, perintahnya Allah, di mana seharusnya Nabi Musa hanya berfirman kepada batu untuk mengeluarkan air, tapi batunya malah dipukul sama Nabi Musa adik-adik, sehingga Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian di adik-adik karena ia tidak menaati perintahnya Allah. Nah adik-adik, setelah kejadian tersebut akhirnya Nabi Musa pun meninggal adik-adik tanpa sempat menginjakan kaki di tanah perjanjian. Tentu saja bangsa Israel semuanya merasa sedih karena kehilangan pemimpin yang begitu hebat. Tapi bangsa Israel juga percaya bahwa Yosua akan menjadi pemimpin yang sama hebatnya dan akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah adik-adik, setelah meninggalnya Nabi Musa, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Jadi nggak ada satupun orang yang sama seperti Nabi Musa, dan nggak ada lagi gitu adik-adik. Oke, jadi cerita firman minggu ini sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Velia. Nah adik-adik yang udah nonton sampai sini berarti baru aja dengerin firman Tuhan kan? Nah kalau nonton firman Tuhan, Kakak Velia pengen tahu dong tadi firman tentang apa ayo? Betul, tentang Musa. Jadi kreativitas hari ini juga mau tentang Musa. Hari ini simpel-simpel aja, kita hanya akan mewarnai gambar-gambar Musa, lalu sambil isi pertanyaan yang ada di sini. Bahan-bahan yang harus kalian siapin cuman gambar ini sama pensil warna. Nah, gambar ini bisa kalian download di link description di bawah ini ya. Yuk kita langsung mewarnai aja. Nah adik-adik, sekarang kita mau ngisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya. Nomor 1 nih, di sungai apakah Putri Firaun menemukan bayi Musa dalam keranjang? Di sungai Nil, betul. Kita isi ya. Nil. Nomor 2, berapa banyak tulah yang Tuhan datangkan kepada Firaun untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir? Ada 10. Ayo kita tulis ya, 10. Nomor 3, apa nama laut yang dibelah oleh Musa dengan tongkatnya? Hayo, apa tadi? Laut Teberau, betul. Nomor 4, roti apa yang disediakan oleh Tuhan saat bangsa Israel bersungut-sungut? Roti mana? Nomor 5,
Di gunung apa Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa? Di gunung Sinai, betul. Hai adik-adik, sekarang kita udah selesai mewarnai dan mengisi pertanyaan-pertanyaan di sini nih. Semoga firman dan kreativitas hari ini bisa membantu adik-adik untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu merupakan nabi yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, dan dia juga nabi yang menyertai bangsa Israel ke tanah perjanjian. Betul. Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup biar hari ini dengan berdoa ya. Yuk kita doa sama-sama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal pujian, firman, hingga akhir kreativitas ini. Tuhan, semoga firman-firman yang kami dengar hari ini bisa menjadi bekal kami untuk mengetahui Injil-Injil-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke adik-adik, sekian biar hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah!